Aku menanak nasi, menggoreng telur, dan menyiapkan teh hangat. Senyumku mereka saat melihat meja mulai tertata rapi. Namun ketika Bu Ratna masuk, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Loh, ini apa Naila?" tanyanya. Suaranya terdengar datar. Aku tersenyum gugup. "Sarapan, Mah. Saya pikir biar Mama nggak capek." Bukannya memuji, Bu Ratna justru menghela napas panjang. "Aduh, sederhana sekali. Kalau Maya itu setiap pagi bisa masak sayur asem, sambal terasi, ikan goreng, lengkap. Suaminya pasti betah makan di rumah." Oh ya, sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe dulu ya. Dan absen di kolom komentar asal daerah kamu. Kita lanjut ke ceritanya. Naila seorang perempuan sederhana yang baru saja resmi menikah dengan Arman, pria yang aku cintai sejak lama. Pernikahan kami digelar dengan sederhana di kampung, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa tetangga dekat. Aku bahagia meski sadar sejak awal bahwa perjalanan sebagai istri bukan hanya tentang suami, tapi juga keluarganya. Hari pertama setelah menikah, aku diajak Arman tinggal di rumah besar milik orang tuanya. "Sementara kita tinggal di sini dulu ya, Nay. Mama ingin kita dekat," ucapnya lembut. Aku mengangguk, meski dalam hati ada rasa khawatir. Aku tahu, tinggal bersama mertua tidak selalu mudah. Sesampainya di rumah megah itu, aku disambut dengan tatapan menilai dari mertuaku, Bu Ratna. Beliau perempuan berusia 55 tahun, penampilannya rapi, berwibawa, tapi sorot matanya tajam. Seakan bisa membaca seluruh isi hatiku. "Ini menantuku yang baru?" tanyanya dengan nada datar, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku tersenyum gugup dan menunduk hormat. "Iya Mah, ini Naila," jawab Arman, menggenggam tanganku seolah ingin menenangkanku. Namun hanya beberapa menit setelah perkenalan, aku sudah mulai merasakan dinginnya sambutan itu. Saat aku membantu menurunkan barang-barang, Bu Ratna berucap sambil tersenyum tipis. "Kalau menantu yang satunya itu, aduh, pinter banget urusan rumah. Masakan enak, rajin, pokoknya Mama nggak perlu ngomong, semua sudah beres. Mama berharap kamu juga bisa begitu ya Naila." Aku terdiam. Belum juga sempat menunjukkan siapa diriku, aku sudah dibandingkan. Hatiku tercekat, tapi aku hanya bisa tersenyum kecil. Malam harinya, aku semakin merasakan perbedaan sikap mertua. Saat makan malam bersama keluarga, Bu Ratna terus memuji Maya, istri dari adik Arman. "Maya itu pinter banget masaknya. Masya Allah, lihat nih sambalnya. Pas banget rasanya. Nggak heran kalau anakku betah di rumah, sementara aku hanya diam, menunduk menelan rasa sesak di dada." Arman sempat melirikku, seolah tahu aku sedang berusaha menahan perasaan. Setelah makan malam, aku mencoba membersihkan meja makan dan mencuci piring. Kupikir mungkin dengan begitu Bu Ratna bisa melihat usahaku. Namun lagi-lagi komentar itu datang. Naila, piringnya hati-hati ya, jangan sampai pecah. Soalnya menantu Mama yang satu itu rapi banget kalau beres-beres. Kamu harus belajar banyak darinya." Aku menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Di hatiku mulai tumbuh luka kecil. Apakah aku memang tidak cukup baik? Atau aku memang tidak akan pernah bisa diterima di rumah ini? Malam semakin larut. Aku duduk di kamar bersama Arman, mencoba menyembunyikan air mata yang jatuh. "Mas," suaraku lirih. Arman menoleh, mengusap kepalaku pelan. "Sabar ya Nay, Mama memang begitu orangnya. Tapi aku percaya lama-lama Mama akan tahu siapa kamu sebenarnya." Aku mengangguk meski hatiku penuh keraguan. Aku hanya bisa berdoa dalam diam. Semoga suatu hari nanti kebenaran tentang diriku akan terbuka. Dan saat itu semua pandangan akan berubah. Yang belum mereka ketahui adalah aku bukan sekedar menantu biasa. Aku memiliki sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Dan ketika waktunya tiba, bahkan Bu Ratna yang selalu meremehkanku itu akan terkejut.
Hari-hari pertama di rumah mertua seakan menjadi ujian berat bagiku. Setiap pagi aku berusaha bangun lebih cepat dari yang lain. Aku ingin menunjukkan niatku untuk menjadi menantu yang baik. Pagi itu aku sudah berada di dapur lebih dulu, mencoba membuat sarapan sederhana. Aku menanak nasi, menggoreng telur dan menyiapkan teh hangat. Senyumku merekah saat melihat meja mulai tertata rapi. Namun ketika Bu Ratna masuk, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Loh, ini apa, Naila?" Suaranya terdengar datar. Aku tersenyum gugup. "Sarapan, Mah. Saya pikir biar Mama gak capek." Bukannya memuji, Bu Ratna justru menghela napas panjang. "Aduh, sederhana sekali. Kalau Maya itu setiap pagi bisa masak sayur asem, sambal terasi, ikan goreng, lengkap. Semuanya pasti betah makan di rumah." Hatiku tercekat. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan perasaan. Kenapa harus selalu dibandingkan? Gumamku dalam hati. Arman yang baru turun dari kamar sempat melihat wajahku yang murung. Ia mendekat, menepuk bahuku pelan, lalu berucap lembut, "Terima kasih ya, Nay. Aku suka sarapanmu." Tapi ucapannya tidak cukup menenangkan hatiku yang sudah tergores. Siangnya aku kembali mencoba membantu. Kali ini aku membereskan ruang tamu, menyapu dan menata bantal kursi. Saat sedang mengangkat vas bunga, Bu Ratna tiba-tiba masuk. "Hati-hati, Nay, kalau pecah Mama yang repot." "Lain kali biar saja Maya yang urus. Dia itu telaten banget, nggak pernah ada barang yang rusak." Aku terdiam, dadaku sesak. Rasanya apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Malam harinya, saat keluarga berkumpul untuk makan malam, aku duduk di samping Arman. Aku berusaha tersenyum meski hatiku lelah. Tapi tiba-tiba Bu Ratna kembali melontarkan kalimat yang membuatku ingin menangis. "Arman, kamu beruntung punya istri. Tapi coba deh lihat adikmu. Maya itu luar biasa, pandai mengurus rumah, pandai merawat anak, masakannya enak. Pokoknya Mama puas banget punya menantu seperti dia." Semua mata seakan tertuju kepadaku. Ada yang tersenyum simpul, ada yang terdiam. Arman tampak gelisah, menggenggam tanganku di bawah meja, seolah memberi kekuatan. Setelah makan malam, aku masuk ke kamar lebih dulu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Apa aku memang tidak cukup baik di mata Mama? Kenapa aku selalu terus dibandingkan dengan Maya? Arman masuk dan duduk di sampingku. Ia mengusap kepalaku dengan lembut. "Sabar ya sayang. Aku tahu Mama sering menyakiti hatimu. Tapi aku percaya suatu hari nanti Mama akan sadar siapa kamu sebenarnya." Aku terdiam, menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatiku aku berjanji, aku akan tetap bertahan. Akan tiba waktunya mereka melihat diriku yang sebenarnya, dan saat itu semua akan berbeda. Hari itu rumah besar keluarga Arman terasa lebih ramai dari biasanya. Bu Ratna sedang mempersiapkan acara arisan keluarga besar. Semua saudara termasuk paman, bibi dan sepupu Arman akan datang berkumpul. Aku ikut membantu menata meja dan menyiapkan makanan ringan. Aku pikir ini kesempatan untuk menunjukkan niat baikku agar keluarga besar bisa mengenalku dengan baik. Namun begitu acara dimulai, aku kembali merasakan luka yang sama. Ini coba kalian semua lihat. Suara Bu Ratna terdengar lantang di ruang tamu. "Maya itu benar-benar menantu idaman. Masakannya enak, rapi, pandai mengurus anak. Pokoknya Mama sangat bersyukur punya menantu sepertinya." Semua mata menoleh ke arah Maya yang duduk anggun sambil tersenyum penuh percaya diri. Beberapa tamu bahkan memuji, "Iya, Masya Allah, Maya ini memang telaten sekali." Sementara aku hanya duduk di samping Arman tersenyum kaku meski hatiku perih. Tak berhenti sampai di situ. Saat beberapa ibu-ibu bertanya tentang diriku, Bu Ratna hanya menjawab singkat, "Naila masih belajar ya. Mudah-mudahan bisa menyamai Maya suatu hari nanti." Ucapan itu membuatku semakin merasa kecil. Arman menggenggam tanganku di bawah meja, memberi kekuatan agar aku tidak menangis. Di sela acara, aku pergi ke dapur untuk menenangkan diri.
Saat itulah aku mendengar bisikan dari salah satu bibi Arman kepada yang lain. Kasihan Nailah, kelihatannya tidak dihargai. Padahal katanya dia itu bukan orang biasa loh. Entah benar atau tidak, tapi aku pernah dengar dia pintar sekali, bahkan lulusan luar negeri. Aku terkagum. Jadi sebagian keluarga sebenarnya mulai curiga siapa aku sebenarnya. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat ternyata mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam harinya setelah acara selesai, aku masuk kamar dengan perasaan campur aduk. Arman duduk di sampingku menatapku lekat. "Nay, jangan sedih lagi ya. Aku tahu Mama sering menyakiti hatimu. Tapi aku yakin suatu hari Mama akan sadar kamu jauh lebih berharga daripada yang dia pikirkan." Aku tersenyum tipis, meski air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin membalas, hanya ingin diterima apa adanya. Di luar kamar, Bu Ratna berbicara dengan salah satu saudaranya. Entahlah, aku masih belum yakin dengan Nailah. Terlalu sederhana. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang Arman lihat dari dia. Saudaranya menjawab pelan. "Mungkin Mama belum benar-benar mengenalnya. Jangan sampai menyesal nanti, mah." Ucapan itu membuat Bu Ratna terdiam sesaat. Matanya memandang ke arah kamar kami, seolah mulai merasakan ada sesuatu yang belum ia ketahui tentangku. Hari itu suasana rumah agak panik. Anak Maya yang kecil, Rafa, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas tinggi, napasnya terengah, dan tangisnya membuat semua orang panik. Maya berteriak-teriak, "Mas, tolong! Rafa kenapa panas banget? Aku harus gimana ini?" Suaminya ikut kebingungan, sementara Bu Ratna terlihat cemas bukan main. "Astaga, bawa ke dokter cepat, jangan sampai kenapa-napa," seru Bu Ratna sambil mondar-mandir. Aku yang saat itu ada di ruang tengah segera menghampiri. Tanpa banyak bicara, aku mendekat dan meraba dahi Rafa. Panasnya sangat tinggi. Aku menenangkan Maya. "Tenang dulu Maya, jangan panik. Boleh saya lihat sebentar?" Maya yang biasanya penuh percaya diri mendadak gemetar. Ia menyerahkan Rafa padaku. Dengan cekatan aku memeriksa kondisi anak itu, membuka baju tipisnya agar panas bisa keluar, lalu segera menyiapkan kompres dengan air hangat. "Jangan pakai air dingin, justru bahaya. Kita turunkan panasnya pelan-pelan," jelasku singkat sambil tetap fokus merawat. Semua orang terdiam melihat gerakanku yang begitu tenang. Bahkan Arman yang biasanya banyak bicara hanya bisa menatapku kagum. Tak lama kemudian demam Rafa mulai sedikit turun. Tangisnya mereda, napasnya lebih teratur. Maya yang tadinya panik langsung memeluk anaknya erat-erat. "Ya Allah, terima kasih Nailah. Kalau bukan kamu, aku nggak tahu harus apa." Bu Ratna menatapku lama. Matanya yang biasanya tajam kini dipenuhi keheranan. "Kamu belajar dari mana semua itu Nailah? Seperti perawat saja caranya." Aku hanya tersenyum tipis. "Sedikit ilmu yang saya pelajari dulu mah. Saya senang bisa membantu." Namun dari sorot matanya aku tahu Bu Ratna mulai curiga. Ia tak menyangka menantu yang selama ini ia anggap sederhana ternyata bisa bersikap begitu sigap dan berpengetahuan. Malam harinya saat aku dan Arman sudah di kamar, ia menggenggam tanganku erat. "Aku benar-benar bangga sama kamu, Nay. Ternyata kamu jauh lebih hebat dari yang Mama kira. Tapi kenapa kamu tidak pernah cerita siapa kamu sebenarnya?" Aku terdiam sejenak. Ada rahasia besar yang belum siap aku ungkap, Mas. Biarlah untuk sekarang begini dulu. Akan tiba waktunya Mama tahu, tapi bukan sekarang. Arman mengangguk meski terlihat penasaran. Di luar kamar, Bu Ratna masih duduk termenung di ruang tamu. Ucapannya lirih terdengar. "Sebenarnya siapa sih menantu baruku ini?" Sejak kejadian sakitnya Rafa yang berhasil kutangani, suasana rumah mulai berbeda. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Ratna tidak banyak berkomentar sinis padaku. Tatapannya memang masih dingin, tapi ada rasa penasaran yang jelas terlihat. Namun perubahan itu rupanya tidak disukai semua orang. Maya mulai menunjukkan sikap berbeda. Biasanya ia begitu percaya diri karena selalu dipuji, tapi kini diam-diam ia merasa posisinya mulai tergeser. Siang itu aku baru selesai menyapu halaman ketika ku dengar percakapan lirih di ruang tamu.
Suara Maya sedang berbicara dengan Bu Ratna. "Mah, sebenarnya aku agak khawatir," ucap Maya dengan nada dibuat-buat. "Khawatir kenapa, Mai?" "Soalnya Naila itu memang kelihatan sabar, tapi aku nggak yakin dia benar-benar tulus. Tadi pas Rafa sakit, dia terlalu cepat tahu caranya, seolah ingin pamer kemampuan." Aku tertegun mendengarnya dari balik pintu. Hatiku perih, tapi aku memilih diam. Bu Ratna tidak langsung menanggapi, hanya terdengar helaan napas panjang. Mama juga heran, dari mana dia bisa begitu? Tapi entahlah Mai, Mama tetap lebih percaya sama kamu. Kamu kan sudah lama jadi menantu Mama. Maya tersenyum puas, tapi ada nada ketukan dalam suaranya. Ia tidak ingin posisinya tergeser. Malam harinya saat aku duduk di kamar, Arman masuk dan melihat wajahku murung. "Ada apa, Nay?" tanyanya lembut. Aku hanya menggeleng. Aku tidak ingin menambah beban suamiku dengan menceritakan apa yang kudengar. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya lelah." Arman menggenggam tanganku. "Kamu terlalu baik, Nay. Aku tahu Mama mulai berubah, meski sedikit. Jangan khawatir, suatu hari nanti semua akan tahu siapa kamu sebenarnya." Aku mengangguk meski hatiku masih terasa sesak. Aku berusaha tetap kuat, berusaha tidak membalas semua sindiran. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil kembali membuka mata keluarga. Saat itu listrik rumah tiba-tiba padam. Semua orang panik karena acara keluarga hampir dimulai. Tanpa banyak bicara, aku segera turun tangan, memanggil teknisi, bahkan membantu mencari penyebabnya. Dalam waktu singkat, listrik kembali menyala. Semua orang bertepuk tangan lega. Arman menatapku dengan bangga. Namun dari sudut ruangan, aku bisa merasakan tatapan Maya yang penuh iri. "Kenapa semua orang mulai memperhatikan dia?" gumamnya lirih. Bu Ratna menatapku dalam-dalam. Kali ini tidak ada komentar pedas, hanya satu kalimat singkat yang membuatku kaget. "Naila, kamu bukan sekedar menantu biasa ya?" Aku tersenyum samar, tidak menjawab. Dalam hati aku tahu, semakin hari tirai rahasiaku semakin terbuka. Hari itu suasana rumah cukup tenang. Bu Ratna duduk di ruang tamu, sibuk mengobrol dengan tamu-tamu arisan kecilnya. Maya juga hadir, duduk manis sambil sesekali menunjukkan hasil masakannya yang ia bawa untuk dipuji. Aku memilih di dapur, membantu menyiapkan teh. Namun ketenangan itu pecah ketika seseorang tiba-tiba masuk ke halaman rumah. Seorang wanita parubaya dengan pakaian elegan. Wajahnya anggun dan sorot matanya tajam. Ia tampak mencari seseorang. Semua orang menoleh. "Permisi, apakah ini rumahnya Arman?" tanyanya sopan namun berwibawa. Bu Ratna yang menyambut langsung berdiri. "Iya betul, saya ibunya. Ada perlu apa?" Wanita itu tersenyum kecil. "Perkenalkan, saya Bu Laras, dosen sekaligus pembimbing Naila dulu ketika ia kuliah di luar negeri. Saya sedang ada urusan di kota ini, dan saya dengar Naila menikah dengan Arman. Jadi saya ingin sekedar berkunjung." Ruangan langsung hening, semua mata terbelalak. "Luar negeri?" gumam salah satu tamu arisan. "Dosen?" tambah yang lain dengan nada tak percaya. Aku mendengar dari dapur, langsung terdiam kaku. Wajahku memanas, hatiku berdebar kencang. Kenapa Bu Laras harus datang sekarang? Sebelum aku siap bercerita, Bu Ratna menoleh padaku dengan ekspresi terkejut. "Naila, maksudnya apa ini? Kamu pernah kuliah di luar negeri?" Aku menunduk sebelum sempat menjawab. Bu Laras sudah menambahkan, "Iya Bu, Naila itu mahasiswa cerdas. Dia bahkan pernah mendapat beasiswa penuh dan sempat bekerja di lembaga internasional. Semua dosen sangat bangga padanya." Semua orang terperangah. Maya yang tadinya duduk manis, kini wajahnya memucat. Semuanya menghilang. Suaminya pun hanya bisa menatap kosong. "Apa?" suara Bu Ratna meninggi. Matanya melebar tak percaya. Kamu itu bukan hanya perempuan kampung biasa. Selama ini kamu sembunyikan semuanya itu dari Mama." Aku menelan ludah, bibirku bergetar. "Maafkan Naila, Mah. Naila tidak pernah ingin menyombongkan diri. Naila memilih hidup sederhana dengan Arman karena Naila mencintainya, bukan karena gelar atau harta." Suasana benar-benar hening. Semua mata tertuju padaku.
Maya mencoba memecah keheningan dengan nada sinis. Mungkin cuma dilebih-lebihkan saja. Jangan-jangan bukan Naila yang dimaksud. Namun Bularas menatap Maya tajam. Tidak salah, saya tidak mungkin lupa. Naila itu salah satu mahasiswa terbaik yang pernah saya bimbing. Dia rendah hati, tapi kemampuannya luar biasa. Bu Ratna duduk kembali dengan wajah pucat. Aku melihat matanya tidak lagi penuh sinis, melainkan bingung, campuran antara terkejut, kagum, dan menyesal. Arman yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri dan merangkulku erat. Akhirnya semua tahu siapa istriku sebenarnya. Inilah alasanku memilih Naila, bukan hanya karena aku mencintainya, tapi karena aku tahu dia jauh lebih berharga daripada yang semua orang kira. Aku menunduk, air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Rahasiaku mulai terbuka. Meski belum sepenuhnya. Di sudut ruangan, Maya mengepalkan tangannya. Matanya menyipit, jelas terlihat rasa iri yang semakin membakar hatinya. Bu Ratna masih terdiam lama sebelum akhirnya ia berkata lirih. Astaga, selama ini Mama salah menilai menantunya sendiri. Sejak kedatangan Bularas kemarin, rumah ini tidak lagi sama. Aku bisa merasakan tatapan Bu Ratna yang berbeda. Tidak lagi setajam dulu, tapi seperti penuh pertanyaan. Penuh rasa bersalah sekaligus kagum. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Bu Ratna tiba-tiba masuk ke dapur. Biasanya ia hanya mengomel, tapi kali ini berbeda. Ia berdiri sejenak, lalu berkata pelan, Naila, kenapa kamu tidak pernah bilang pada Mama kalau kamu itu bukan orang sembarangan? Aku menunduk, tanganku bergetar memegang sendok sayur, karena Naila ingin menjadi menantu biasa saja. Mah, Naila tidak ingin hidup berdampingan dengan Arman hanya karena status atau gelar. Naila ingin dicintai apa adanya. Bu Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca, sesuatu yang sangat jarang kulihat. Astaga, Mama sudah terlalu sering membandingkan kamu dengan Maya. Padahal ternyata kamu lebih dari yang Mama bayangkan. Aku tersenyum tipis. Tidak, Mah. Maya juga punya kelebihan. Naila hanya ingin diterima di keluarga ini, bukan dibandingkan. Bu Ratna menunduk. Maafkan Mama, Nak. Aku hampir tidak percaya mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna meminta maaf. Namun momen itu tak berlangsung lama. Dari pintu dapur terdengar suara Maya. Wah, tumben ya Mama sekarang memuji-muji Naila. Jangan-jangan Mama juga termakan omongan orang luar, katanya dengan senyum sinis. Bu Ratna menoleh cepat. Maya, jangan bicara sembarangan. Ternyata Naila itu luar biasa. Selama ini Mama yang salah menilai. Maya tercekat. Wajahnya memerah, tangannya mengepal kuat. Ia tidak menyangka Bu Ratna yang selalu membelanya kini berbalik arah. Tapi Mah, Naila itu pintar menyembunyikan sesuatu. Siapa tahu dia juga pintar manipulasi. Aku terdiam, tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi Arman yang baru saja masuk langsung menegur tegas. Maya, cukup, jangan selalu menuduh Naila. Dia tidak pernah menyombongkan diri. Justru sikap rendah hatinya itulah yang membuat aku semakin mencintainya. Maya hampir menangis karena malu. Kenapa semua orang sekarang berpihak pada Naila? Bentaknya sebelum berlari keluar dari dapur. Bu Ratna menatapku lama. Naila, mulai sekarang Mama janji akan mencoba mengenalmu lebih baik. Mama ingin memperbaiki semua kesalahan Mama. Aku hanya tersenyum menahan air mata haru. Sejak percakapan di dapur itu, Maya tidak lagi sama. Wajahnya muram setiap kali melihatku. Tatapannya penuh kebencian. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres dari caranya memperhatikanku. Suatu sore saat aku sedang menyapu halaman, aku mendengar suara Maya berbicara dengan suaminya di ruang tamu. Mereka semua sudah mulai memihak Naila. Bahkan Mama, aku tidak bisa diam saja. Aku harus tunjukkan siapa Naila sebenarnya. Dia bukan menantu sempurna seperti yang kalian pikirkan. Suaminya terdengar gelisah. Maya, jangan keterlaluan. Bagaimanapun dia itu saudara iparmu. Saudara ipar. Maya menukas ketus.
Justru karena itu, aku harus buktikan kalau dia tidak sebaik yang terlihat. Kalau tidak, semua orang akan melupakanku. Saat malam hari semua orang sudah masuk kamar, aku keluar sebentar untuk mengambil air minum. Di ruang tengah, aku melihat Maya sedang menulis sesuatu di buku kecil. Wajahnya penuh amarah. Aku sempat mendengar gumamannya. Besok semua orang akan tahu kalau Naila bukan wanita baik-baik. Aku tercekat. Apa maksudnya? Keesokan paginya, aku dikejutkan oleh suara gaduh dari ruang keluarga. Bu Ratna berdiri dengan wajah tegang. Di tangannya ada sebuah amplop berisi foto-foto editan yang tampak seperti aku sedang bersama seorang pria lain. "Naila, apa ini?" serunya dengan nada terkejut. Aku mendekat, mataku melebar. Foto-foto itu jelas palsu, tapi tampak begitu meyakinkan. Aku hampir kehilangan kata-kata. Ini bukan aku, Mah. Demi Allah, bukan aku." Maya muncul dari belakang dengan ekspresi penuh kepura-puraan. "Ya ampun, masa sih, Nay? Tapi fotonya jelas banget loh. Aku juga kaget pas nemu." Arman langsung meraih foto-foto itu, menatap tajam pada Maya. "Ini jelas hasil rekayasa. Aku kenal Naila lebih dari siapapun. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini." Maya tersenyum miring. "Arman, kamu jangan buta karena cinta. Semua orang bisa berpura-pura." Bu Ratna terlihat bingung antara percaya padaku atau pada Maya. Namun aku melihat keraguan di matanya, keraguan yang bisa menghancurkan kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh. Aku menangis. "Mama, percayalah pada Naila. Kalau Mama mau, Naila siap membuktikan semuanya." Aku duduk di kamar dengan mata sembab. Foto-foto itu masih terbayang jelas di kepalaku. Betapa mudahnya reputasi seseorang bisa hancur hanya karena kebohongan. Arman menggenggam tanganku erat. "Naila, jangan takut. Aku percaya padamu sepenuhnya. Kita akan buktikan kalau semua ini hanya fitnah." Hatiku sedikit tenang, meski luka di dalam masih terasa perih. Bu Ratna tampak murung di meja makan. Biasanya beliau banyak bicara, tapi kali ini hanya diam sambil melirikku sesekali. Aku bisa merasakan batinnya sedang berperang antara percaya padaku atau pada Maya. Maya sebaliknya tampak begitu percaya diri. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Seorang pria paruh baya masuk, memperkenalkan diri sebagai Pak Dani, fotografer yang juga teman lama Arman. "Ada apa, Man? Mana foto yang mau aku deteksi keasliannya?" katanya sambil membuka laptop. Aku terperangah. Arman diam-diam sudah memanggil orang untuk memeriksa foto itu. Pak Dani memasukkan foto-foto ke dalam program khusus. Semua orang menahan napas. Ini jelas asli editan kasar. Lihat bagian bayangan wajahnya tidak sinkron dengan cahaya ruangan. Juga ada jejak potongan digital di tepi pakaian. Jelas ini tidak asli. Aku menutup mulutku hampir menangis lega. Bu Ratna tampak kaget menoleh ke arah Maya. "Maya, kamu bilang tadi menemukan ini, dari mana kamu dapat?" Maya panik sesaat, tapi cepat menutupi wajahnya dengan ekspresi polos. Aku cuma dapat dari grup teman lama." "Aku kira beneran, Mah." Arman berdiri menatap Maya dengan sorot mata menusuk. "Sudahlah, Maya, berhenti mencoba menjatuhkan Naila. Bukti sudah jelas. Kalau masih terus memfitnah, aku tidak akan diam lagi." Aku bisa melihat wajah Maya memerah karena malu. Suaminya hanya menunduk, jelas kecewa pada sikap istrinya sendiri. Bu Ratna menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Naila, maafkan Mama. Mama sempat ragu padamu. Ternyata kamu difitnah." Hatiku terasa hangat. Itu mungkin bukan permintaan maaf penuh, tapi setidaknya sebuah pengakuan bahwa aku tidak bersalah. Hari itu rumah terasa begitu sunyi. Tiba-tiba Bu Ratna memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya serius, tapi tidak sekeras biasanya. Arman duduk di sampingku. Maya dan suaminya juga hadir. Suasana penuh ketegangan. "Semua masalah ini sudah terlalu jauh," kata Bu Ratna lirih. "Tapi sebelum Mama bicara, Naila, Mama ingin tahu satu hal. Siapa kamu sebenarnya?" Aku terdiam sejenak.
Dengan tenang aku berkata, "Mama, Naila memang tidak pernah menceritakan latar belakang Naila. Naila bukan sekedar gadis desa biasa. Papa Naila seorang pengusaha besar yang memiliki beberapa perusahaan ekspor. Naila tidak pernah ingin menonjolkan itu, karena Naila ingin diterima sebagai diri Naila sendiri, bukan karena harta atau nama besar keluarga Naila." Semua terdiam. Maya menatapku kaget. Wajahnya pucat, suaminya pun terlihat tak percaya. Arman menggenggam tanganku dan berkata, "Aku tahu itu sayang, dan justru itu yang membuatku bangga padamu.